Kedatangan kami di sini dilatar belakangi oleh kepedulian dan tanggung jawab kami, Pak, mewakili rakyat di kabupaten kami, Kepulauan Aru. Kami datang di sini karena kami rasa memiliki republik ini, Pak. Itu perlu dicatat pertama, Pak. Ya, walaupun sejarah terbentuknya kabupaten kami, ya, kami mempertahankan wilayah kami, tidak ada republik di wilayah itu, Pak. Saya bilang memang, Pak. Fakta sejarah benjang Portugis di kampung saya, Pulau Wakam itu, Pak. Berapa orang dari Jawa sini dibantu perang? Tidak ada, Pak. Jepang Portugis kami keluarkan dengan kemampuan sederhana kami. Walaupun itu dengan busur dan anak panah. Karena kami tidak mau dijajah. Zaman leluhur kami, Pak. Yang jadi mengherankan kami. Di republik yang sudah begini modern. Kok penjajahan itu masih ada di Kabupaten Kepulauan Aru? Diskriminasi, Pak. Yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada kami di daerah. Lewat regulasi Undang-Undang 23. Jelas, kewenangan kita sudah dicabut. Kita punya kayu, kita punya hasil laut, diambil semua kasih ke provinsi. Bapak dorong bikin aturan, coba pikir bagi kita di daerah. Bapak dorong punya kayu, kita punya hutan, kita punya ikan. Bapak dorong tidak rasa macam kita. Teman-teman, kita harus menghadap Presiden Jokowi, kita tanggung janjinya. Jangan main-main dengan kita. Saya tidak main-main, Pak. Saya jujur bilang. Itu terlalu sakit. Diperhukum seperti begini, Pak. Coba kalau dalam rumah Bapak Ibu kita mau berkabut, bisa enggak? Sama juga dengan wilayah kita, jangan sembarang. Sakit hati kita. Apa yang suruh kita buat untuk republik ini? Dari awal kita datang di sini saja sudah diperhukum tidak bagus. Ini perlu dikoreksi, Pak. Berbelit-belit manajemen di sini. Tunjuk ke sana, tunjuk ke sini, macet palang di sini. Ini bagaimana pelayanan publik di republik ini? Kalau hal-hal begini, saya Bapak sudah tidak konsen. Ini koreksi sekaligus, Pak. Kita dari daerah loh. Jangan Bapak rasa Bapak di Jakarta terus republik ini, Bapak bisa atur segampang itu. Tidak bisa, Pak. Ini saya bicara sama rakyat. Kalau kita saja diterapkan begini, bagaimana rakyat kami yang tidak tahu apa-apa dengan persoalan republik ini? Jadi paling susah saya berharap, Pak, dari Maluku ya. Catat apa yang kita ngomong ini, Pak. Kita tagih janji-janji Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, kita didiskriminasi, Pak. Saya mau tanya, kapan nih? Sejak kapan nanti PBR dibuka, Pak? Lihatlah baik buka saja kita punya pusaka benzina resah supaya kita pun masyarakat lokal juga bisa hidup di sana, Pak. Mereka olah hasil mereka sendiri. Yang sekarang ini saja kita punya hancur, laut hancur, Pak. 1.800 kapal dari pagi sampai pagi mereka operasi terus. Ribuan ton ikan keluar setiap hari dari perairan kita. Bapak udah pernah pikir itu ke sini? Terlalu gampang saja Bapak udah bikin regulasi untuk membodohi kita. Untuk merampas harta kita. Tidak berasa kan? Bapak tidak pernah merasa bersalah untuk itu. Jangan Bapak merasa nyaman dengan aturan, Pak. Tapi Bapak juga harus menghargai. Kita punya hak. Republik ini baru ada 45 tahun, 45, Pak. Tapi Kabupaten Kepulauan Aru rakyat kita sudah ada sebelum ada republik ini. Harus tahu itu. Jangan Bapak orang berdaun di payung republik untuk menguras kalau kita punya hak asasi. Ini yang begitu biasa daerah-daerah berontak juga karena hal-hal macam begitu, Pak. Diperhukum tidak adil, diskriminasi di tanahnya sendiri. Kita minta dipertegas, Pak. Termasuk kebijakan-kebijakan daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak orang kasih keluar izin, larang kita. Bapak orang kasih izin, kapal besar-besar, terong kasih habis itu pun hasil laut. Segala macam alat tangkap dipakai di sana. Wah, Bapak dorong ini paling gampang saja, senang kasih keluar izin-izin. Bapak dorong tidak pernah rasa itu. Kompeten moyang siapa ada bantu kita di sana. Ini perlu disadari, Pak, dikoreksi, Pak. Kebijakan Bapak dorong itu tidak menguntungkan kita sedikit di daerah. Kita mengharap Bapak dana bagi hasil. Tidak ada itu. Coba kalau saya pakai cara begitu, kita kaya Pak di republik ini, saya bilang, Pak. Singapura Indonesia ada di Aru, saya bilang. Karena kita bisa membejai sebagian besar dunia ini untuk dengan ikan. Berdasar, Pak, kalau saya tidak bicara tegas di tempat ini. Ini perlu dicatat, Pak. Untuk itu saya sekali lagi bilang. Ya, harapan-harapan rakyat yang telah saya sampaikan, saya minta sebuah ketegasan. Bagaimana wujud nyatakan apa yang saya ngomong. Tidak ada main-main di sini, Pak. Nyawa saya pertaruhkan untuk negeri saya, Pak. Itu terakhir kita harus modalisme. Kalau dengan cara-cara macam begini, Pak. Kalau Bapak orang di posisi kita kira-kira bagaimana?
Sakit Pak. Sangat sakit Pak. Kalau karena Bapak Don tidak rasa seperti yang kita rasa. Bagaimana kita punya saudara-saudara di kampung-kampung pesisir miskin. Di atas kekayaan mereka sendiri. Siapa yang kaya? Kalian di Jakarta yang kaya. Sekarang di store semua ke sini. Kita dapat ampasnya saja. Kita punya hutan sudah gundul. Kayu-kayu diangkut kemana? Kemarin berapa puluh kontainer itu dibawa dari ke hutan kita. Itu akibat regulasi Undang-Undang 23 yang tidak memberikan ruang kepada kita. Termasuk perikanan dan kelautan. Dan juga ada pertambangan lagi di sana. Ini Bapak Dorong, coba dikoreksi itu Pak, direvisi kembali kebijakan-kebijakan itu Pak. Regulasi itu bahaya tuh. Ini bikin begini nanti daerah yang bikin merdeka. Dan Bapak Dorong kebijakan begini. Karena tidak menguntungkan sekia. Bicara keadilan sosial di mana Pak? Coba wujud nyata keadilan sosial menurut Bapak Dorong. Kementerian Perikanan dan Kelautan di mana? Coba jelaskan kepada kita supaya kita transfer kepada kita proyek. Ini keadilan sosial dan kertas saja ini. Fakta di lapangan tidak ada. Harus jujur itu untuk itu. Kemarin kan Bapak dan Menteri sendiri kan sudah ketangkap toh. Apa itu? Korupsi namanya. Kita bicara harus jujur untuk itu. Saya tidak main, siapa mau berani ngelawan saya di sini. Sanksinya saja Pak. Harus mau tegas untuk itu. Karena kita sudah dibuat seperti ini. Jadi Pak, ini nada kasar saya bicara begini karena sudah terpendam terlalu lama Pak. Berdosa kalau saya tidak bicara tegas di tempat ini. Ini tempat yang kita sampaikan persoalan-persoalan kita di daerah. Karena setiap saat kalau Bapak dong buka di YouTube itu, kita di demo terus Pak. Masyarakat tolak, tidak mau. Karena sekarang ini saya kita sudah susah Pak. Mereka sudah kalau kita punya hasil laut, bawa penyakit lagi ke kita. Coba itu Pak, izin yang Bapak dong kasih keluar itu. Corona datang di kabupaten kita tuh dari muara baru. Bahkan dari luar daerah juga ada sana, Cina, Korea, Jepang masuk di arus sana. Ini Bapak Dorong kebijakan ini kan tidak jelas ini. Ini kita mesti bicara dengan Presiden supaya Bapak Dorong juga ditegur ini. Saya bilang begitu. Karena Bapak Dorong tidak rasa, jangan anggap kita ini sampah di daerah. Kotor-kotor saya Bapak Dorong kasih. Kita ini juga ikut menentukan Republik ini. Kalau kita bukan bagian dari NKRI, kita tidak perlu datang. Mungkin kita pilih Australia. Tapi kalau kita merasa kita bagian dari NKRI, makanya kita datang sampai ke persoalan ini. Jadi sekali lagi Pak, kami tidak mau tahu dengan apa-apapun yang Bapak Dorong buat regulasinya. Ya, kami tetap menginginkan kami jadi tuan di tanah kami. Ya, ketompo ikan kalau yang angkat juga ketorong sang lapar Pak. Biar kita makan sagu dengan ikan Pak. Anak cucu kami masih bisa bertahan ratusan tahun Pak. Daripada kita senang sesaat. Apalagi senang sesaat ini orang lain. Wah, ini lebih fatal Pak. Jadi Pak, ini Pak, saya mohon maaf, ini pas orang Maluku dari Maluku bukan apa sini pas. Saya minta Bapak perwakilan dari Maluku, Tuhan dan leluhur Maluku dengar Pak. Ya, saya harap Bapak harus lantang sampaikan ini ke perwakilan menteri siapa itu. Bahwa kita marah dari Aruk. Kita marah sekali. Ya, karena didiskriminasi Pak. Oleh kebijakan kementerian. Ya, jangan sampai kita bicara terlalu umum lagi. Tapi kita fokus ke kementerian saja. Jadi kita minta Pak. Sekali lagi kita minta, ya, beberapa hal yang disampaikan oleh rekan-rekan saya terdahulu itu kita minta Bapak Dorong pertimbangkan baik-baik. Sekali lagi, jangan jadikan daerah kami itu sampah Pak. Kami sakit Pak. Kapal-kapal yang Bapak Dorong kasih izin itu Pak, mereka buang oli itu dalam kantong-kantong plastik dalam jumlah banyak Pak. Ya, oli kotor ini Pak, Bapak Dorong yang rasa itu. Mana kamu kebijakan-kebijakan apa? Kita punya terumbu karang hancur. Barusan persen siput dirusak, mati kulit mutiaranya. Mana mau bilang mau berkembangkan masyarakat bagaimana? Dinas koperasi bicara pengen bangun UMKM bagaimana? Sementara perikanan saya dirusak lingkungan. Ini kan tidak boleh ini. Kalian punya program-program ini. Kemarin kita baru dinas koperasi juga Pak, persoalkan ini. Kita minta sebuah ketegasan Pak. Regulasi itu baik-baik. Jangan Bapak Dorong bikin regulasi di belakang meja Pak. Saya ingatkan itu Pak. Bapak Dorong harus pastikan di arus sana Pak. Di laut arus sana apa yang terjadi di sana? Apakah izin yang Bapak Dorong kasih itu betul-betul itu bisa itu ramah lingkungan ke saya Pak? Ya, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu atau tidak? Apa yang bisa kita lihat di sana? Itu yang bisa kita jadikan dasar Pak. Jangan dari sisi akademisi saja. Wah, ini tidak bisa Pak. Itu bukan jaminan. Bukan jaminan Pak. Jadi rekan-rekan saya minta Pak, ya dengan teman-teman ini, saya minta pulang ini harus ada kejelasan Pak. Ya, kalau tidak Pak saya sumpah di Jakarta ini Pak, di tanah Jawa ini Pak.
kita akan, kalau kita tidak dengan rakyat ketemu dengan presiden, kita akan bikin surat, mesti tidak percaya kepada republik ini. Catat apa yang saya bilang, Pak. Ya, jadi itu saja, daripada saya ngomong terlalu tinggi lagi, nanti saya emosi tambah naik, Pak. Jadi saja cukup sampai di situ, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Iya.